Selamat pagi, Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Ada pengumuman sekali lagi mengingatkan pada Anda bahwa tanggal 7 dan 8 Juni, Ferry boleh ditampilkan 7 dan 8 Juni 2024, Lighthouse akan membuat konferensi yang pertama, yang berjudul Spirit and Power of Elijah. Jadi roh dan kuasa Elia. Sekedar ancar-ancar bagi Anda, apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya datang ke situ? Nah, penjelasannya sederhana, yaitu ketika Elisa melihat Elia naik ke surga, yang diminta oleh Elisa adalah dua bagian roh Elia. Menarik, dia tidak meminta pengurapan Elia, dia meminta roh Elia. Pengurapan dan roh adalah dua hal yang berbeda menurut saya. Pengurapan ada untuk pekerjaan pelayanan, tetapi roh itu berbeda dengan pengurapan. Iya, saya percaya Elisa menerima pengurapan dari Elia, tetapi dia buat mujizat 2 kali lipat lebih banyak daripada Elia. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak meminta pengurapan dalam arti pekerjaan pelayanan, dia meminta roh. Perbedaannya menjadi jelas ketika Anda melihat Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1:17 disebutkan adalah orang yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, kalau sudah bilang roh dan kuasa, pelayanan mujizat. Coba Anda pikirkan baik-baik. Mana mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang dicatat oleh Alkitab? Hampir tidak ada. Anda tidak akan menemukan itu. Berarti roh dan kuasa Elia sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan pekerjaan mujizat dan sebagainya. Ya, ada hubungan dengan panggilan Elia. Ya, ada hubungan dengan pelayanan Elia. Tetapi bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, apa itu roh dan kuasa Elia? Datanglah tanggal 7 dan 8 Juni 2024 gitu ya. Tanggal 7 Juni itu hari pertama, ada 3 sesi dari jam 10 sampai jam 4. Sementara tanggal 8 Juni itu ada 4 sesi termasuk encounter night. Itu dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jadi kita sengaja buat agak siang supaya lanjut sampai jam 8 malam. Sebab kalau dibuat jeda biasanya orang malas datang lagi kan gitu. Jadi sekalian jalan. Berdoalah, saya berharap ini menjadi sebuah gong bagi Lighthouse untuk mulai menunjukkan eksistensinya. Di Surabaya terutama, rekan-rekan yang ada di online terutama juga itu bisa menjadi gong. Tapi buat saya berdoa ini menjadi tempat di mana kembali lagi kita berkumpul, kembali lagi melihat visi masa depan, mulai berjalan pada panggilan Tuhan. Jadi kita belajar untuk rise and shine. Jadi tema hari ini benar-benar kita mau bangkit dan kita shine dan mulai bercahaya. Saya sudah sempat cerita kepada beberapa teman, saya juga bagikan di sel, saya bagikan pada tim kerja, rapat kerja, kepada para pendoa. Saya share bahwa saya mau dalam 1 tahun ini ada banyak kegiatan yang harus mulai sudah dikerjakan dan dilakukan. Saya mendorong teman-teman terutama selain acara 7-8 Juni, saya mau misi juga sudah mulai dijalankan supaya mulai kita bergerak dalam misi untuk gereja-gereja yang membutuhkan atau panti asuhan nanti sementara akan dilihat. Semoga dalam waktu-waktu dekat ini sudah bisa berjalan. Jadi ada beberapa hal yang mau dikerjakan bahwa benar-benar tahun ini kita sebelum closing tahun ini kita benar-benar rise and shine. Jadi itu pengumuman yang pertama. Pengumuman kedua, kita ada pada minggu memperingati kematian, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Menurut iman Kristen, sebenarnya minggu ini adalah minggu-minggu yang paling penting. Lebih penting daripada Merry Christmas. Natal sudah menjadi besar sebab Natal sudah menjadi bisnis banyak orang. Kita menemukan ada negara-negara yang bukan mayoritas Kristen pun seringkali merayakan Natal sebab suasananya sudah berubah menjadi sebuah bisnis, komoditas. Tetapi buat saya yang paling penting adalah bukan hanya kelahiran Yesus. Perlu Yesus lahir. Tetapi yang paling penting adalah banyak orang lahir tidak berbuat apa-apa. Tetapi dia lahir, he born
to die. Jadi dia lahir untuk mati bagi Anda dan saya, menebus dosa kita, dan terutama dia bangkit bagi kita. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kita memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus akan disambung 40 hari kemudian dengan tercurahnya Roh Kudus. Jadi ini minggu-minggu yang sangat penting. Mari ambil waktu spesial, ambil waktu khusus. Saya mengencourage Anda untuk benar-benar mengambil waktu khusus, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Sekaligus hari Jumat Agung berarti kita free, tidak ada, karena semua harus ke gereja masing-masing. Hari Sabtu tetap kembali lagi ada morning worship. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis stop, hari Jumat. Hari Sabtu kembali lagi ada morning worship. Sementara itu Senin berikutnya kita kembali lagi normal seperti biasa. Nah hari ini karena saya sudah bicara tentang kita memperingati penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus. Hari ini dan besok saya akan membahas khusus tentang itu. Sebenarnya dari minggu lalu kita sudah bahas tentang dosa, kita bahas tentang pelanggaran. Dan masih ada sisa satu, kita akan bahas tentang kesalahan. Nah tapi kali ini saya break sebentar, saya bawa Anda ke Ibrani pasal 9. Pertanyaan orang paling banyak adalah tentang kematian Kristus. Bagaimana kematian seseorang 2000 tahun yang lalu itu bisa berperan dalam keselamatan saya hari ini. Apa hubungannya kematian seseorang 2000 tahun yang lalu lewat kematian orang itu 2000 tahun yang lalu bisa menyelamatkan saya hari ini? Apa hubungannya? Seringkali orang tidak bisa melihat bahwa kuasa salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu bisa menyelamatkan. Orang bilang, terus apa hubungannya dengan saya gitu. Bagaimana kematian orang 2000 tahun yang lalu bisa menyelamatkan saya. Nah saya berharap ini ayat bisa, penjelasan ini bisa membantu kita untuk menjelaskan atau menjawab hal tersebut. Nah Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat 13. Penulis Ibrani bicara tentang pengorbanan yang menghapus dosa, menutup dosa manusia. Tetapi kemudian dia bawa kepada pengorbanan yang lebih besar, yaitu korban Kristus. Tapi lihat penjelasannya, Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, lihat ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat ayat 14 sekali lagi. Dia berkata, dia membandingkan pengorbanan secara lahiriah dengan pengorbanan Kristus. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus yang oleh apa? Jadi dia mati, bukan sembarang mati. Dia berkata, yang oleh roh yang kekal. Jadi darah yang ketika ditumpahkan oleh roh yang kekal. Jadi kekal berarti selama-lamanya. Jadi dia menghapus dosa di masa lalu, dia menghapus dosa di masa yang akan datang. Jadi salib bukan hanya efektif untuk saat itu, hari itu, tahun itu. Tetapi salib pengorbanan Kristus itu menghapus yang di belakang dan menghapus yang di depan. Dia berkata, oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi Yesus mati sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Jadi dia mati bukan karena keadaan. Dia mati bukan karena begitulah jalan hidupnya. Dia mati bukan karena terpaksa, kepepet, dibuat orang. Dia mati sebagai sebuah persembahan. Dia tahu kalau dia lakukan itu, dia akan mati. Dia tahu kalau dia mengerjakan itu, dia akan mati. Tetapi dia tetap melakukan itu demi nama Tuhan. Misalnya ada orang bilang, ngapain sih kamu susah-susah misalnya datang pelayanan kan sudah capek, ngapain datang pelayanan? Sebab saya melakukan itu bukan demi pelayanan, saya bukan melakukan itu demi orang lain, saya melakukan itu demi Tuhan. Dan ketika saya lakukan itu demi Tuhan, saya menjadikan itu sebagai sebuah persembahan.
Sama dengan Yesus. Jadi dia seharusnya tidak perlu mati sebenarnya. Bahkan kita tahu dalam Matius 4, iblis menawarkan keselamatan tanpa melewati kematian. Dia berkata sederhana, kalau kamu menyembah aku, maka semua yang kamu capai akan kuberikan kepadamu. Kamu tidak perlu menyelamatkan manusia lewat kematian. I will give it to you. Semua kerajaan muka bumi aku akan serahkan kepadamu. Kenapa setan berani bicara demikian? Sebab dialah yang empunya kerajaan di muka bumi. Hari itu dia berkata, aku akan menyerahkannya kepadamu. Aku tidak akan menghalangi. Aku akan lepas tangan. Aku akan biarkan engkau buat apa saja. Orang-orang akan mulai menyembah engkau. Saya akan menyerahkan segala sesuatu. Yesus tidak perlu mati untuk menyelamatkan orang menurut setan. Tetapi Yesus tahu dia harus menjalani jalan itu. Dan ketika dia lakukan itu, dia lakukan karena satu hal. Karena dia lakukan demi Bapa yang di sorga. Maka ketika dia melakukan itu, Alkitab berkata oleh Roh yang kekal, itu menjadi sebuah persembahan. Menjadi sebuah persembahan, ini yang luar biasa, yang tak bercacat celah. Apa bedanya darah Yesus dengan darah kita? Bedanya satu, darah Yesus tak bercacat celah. Itu aja. Darah Anda ini darah kotor. Darah Anda ini, darah Anda dan darah saya itu darah kotor. Darah Yesus itu adalah darah yang tidak bercampur dengan dosa. Kita ini punya darah kotor. Yesus itu darahnya tak bercacat celah. Itu yang membuat berbeda. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan dari satu pribadi yang tak bercacat celah. Itu yang terjadi. Dan dia mempersembahkan sebagai persembahan yang tak bercacat. Kemudian berkata, kalau itu dia lakukan, ini fungsinya. Ini yang akan menjadi jawaban. Apa hubungannya kematian Yesus 2000 tahun yang lalu dengan keselamatan saya hari ini? Kok bisa dengan mengenang kematiannya saya diselamatkan hari ini? Ini jawabannya. Salah satu jawabannya, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi penulis Ibrani berkata sederhana, bagaimana hubungan kematian Yesus 2000 tahun lalu bisa membawa saya pada keselamatan hari ini? Sudah terpisah 2000 tahun yang lalu, kok bisa? Jawaban penulis Ibrani adalah sebab lewat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika kita mengenang, kita melihat dengan mata rohani, itu menyucikan, membersihkan hati nurani kita. Ada sesuatu yang menyentuh, ada sesuatu yang mengubah hidup Anda dan saya. Jadi pengorbanan Kristus ketika Anda dan saya lihat itu seperti menyucikan. Dan ketika kita lihat pengorbanan Kristus, itukah nasib orang yang hidup benar? Tetapi kita boleh melihat pengorbanan Kristus sebagai sebuah kekalahan. Kalau begitu saya enggak usah hidup benar dong. Kalau hidup benar pada akhirnya disalibkan. Tetapi ketika kita melihat kematian Kristus, itu karena nasib orang hidup benar. Tetapi kita bisa lihat dari satu sisi, ada orang yang sampai mati. Dia sebenarnya tidak harus mati, tapi dia tetap bertahan sampai mati. Mempertahankan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Anda kalau lihat orang yang sampai mati, dia tetap mengampuni, dia tetap rendah, dia tetap mengasihi. Sudah ditampar orang, sudah diludah orang, tetapi tidak terlihat kebencian, tetapi dia menunjukkan kasih. Wow. Yang buat mungkin akan ketawa, hahaha, tetapi bagi orang yang melihat dari luar, mereka akan berkata, ini orang baik. Orang baik seharusnya tidak bisa disakiti. Itu sesuatu yang menyentuh hati kita dan kemudian tanpa sadar kita akan membandingkan hidup kita dengan hidup dia. Apakah saya melakukan hal yang sama? Sama-sama percaya bahwa Tuhan itu Allah. Tetapi kemudian satu sisi, tapi lihat bagaimana cara hidup Yesus dengan cara hidup saya.
kita akan merasa tertuduh dong. Kita akan merasa, saya sudah sebaik dia kah? Makanya saya waktu kalau misalnya baca cerita Bill Wilson misalnya, baca cerita Ibu Teresa gimana, itu jadi minder sendiri gitu ya. Sebab ada orang-orang yang mengorbankan segala sesuatu. Meyakini yang sama tetapi hidupnya berbeda. Itu menegur saya sebenarnya. Itu menemplak saya. Benarkah saya meyakini hal yang sama? Benarkah saya menghidupi kebenaran yang sama? Kenapa hidupnya berbeda dengan hidup saya? Itu harusnya menjadi tamparan bagi saya. Jadi ketika Yesus mati, dia menyediakan sebuah model istilahnya. Sebuah model, sebuah standar kehidupan kebenaran. Yang menjadi standar kekekalan bagi setiap kita yang mencoba menghidup sebuah kebenaran. Apakah kita rendah hati seperti Yesus? Apakah kita kudus seperti Yesus? Apakah kita tidak membalas seperti Yesus? Apakah kita bisa mengasihi seperti Yesus? Apakah kita bisa mengampuni seperti Yesus? Makanya dia meletakkan dirinya selalu menjadi standar. Saya beri contoh, misalnya ketika dia berkata ada dua hukum yang terutama. Dia berkata, satu, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Standar mengasihi sesama manusia menurut dia adalah diri sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, maka kamu juga harus mengasihi orang lain. Sebab dirimu sama orang lain sama-sama manusia. Tetapi dia robahkan ketika ada perikop judul dalam Alkitab kita, perintah baru. Perintah baru adalah apa? Kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Dia memberi standar yang baru. Dia menjadikan dirinya sebagai model. Inilah pentingnya menjadi model. Saya beri contoh. Kejadian pasal 22. Kejadian 22. Anda tahu Kejadian 22 tentang Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat yang ke-10. Kejadian 22 ayat 10. Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan menurut saya menjadikan Abraham sebagai sebuah model. Ketika Tuhan berkata, Abraham, coba engkau persembahkan anak yang kau kasihi. Dan ketika Abraham rela untuk menyerahkan anak yang kasihi, kerelaan Abraham itu menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan kemudian berkata stop. Jadi Abraham tidak pernah membunuh Ishak. Jangan berkata Tuhan kenapa suruh Abraham membunuh Ishak. Abraham tidak pernah membunuh Ishak. Makanya sana judulnya Abraham diuji oleh Tuhan. Itu hanya sebuah ujian. Ujian untuk apa? Untuk melihat kesediaan Abraham. Itu sebabnya Tuhan berfirman berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Kata takut dalam bahasa asli oleh beberapa peneliti Alkitab disamakan dengan kata mencintai aku. Now I know you fear me. Bahasa aslinya bisa jadi now I know you love me. Jadi kata takut di sana bukan takut dalam arti negatif. Kata takut di sana saya lebih suka diartikan engkau takut kehilangan aku. Engkau lebih rela kehilangan Ishak, anak yang engkau nantikan 25 tahun. Anak yang engkau cintai, anak yang paling berharga dalam hidupmu. Engkau lebih rela kehilangan yang paling bernilai menurut engkau. Dibandingkan engkau mau kehilangan aku. Engkau lebih rela kehilangan Ishak daripada kehilangan aku. Cinta kan membuat kita tidak mau berpisah, setuju ya?
Makanya kalau yang remaja lagi cinta-cintaan, lagi telepon, sudah malam tidur aja. Iya deh, good night, good night, good night, selamat tidur. Kamu tutup dong. Enggak, kamu aja. Enggak, kamu yang tutup. Enggak mau kamu yang tutup. Setengah jam Bapak Ibu, kamu yang tutup, kamu yang tutup. Setelah pacaran 1 tahun kamu yang tutup. Iya, makasih, bye-bye. Tapi kalau baru pacaran, kamu yang tutup. Enggak, kamu aja yang tutup. Enggak, kamu. Itu kan cinta, tidak mau kehilangan. Tidak mau ditinggalkan. You fear, engkau takut kalau engkau tidak lakukan itu. You lose me, engkau kehilangan aku. Dan Tuhan mau, sejak itu Tuhan berkata, oke, kalau aku mau, manusia berkata, now I know you love me. Bagaimana caranya Bapa di sorga kemudian temukan bagaimana caranya supaya manusia tahu bahwa Dia mencintai mereka. Supaya manusia bisa berkata kepada Tuhan, now I know you love me. Bagaimana caranya? Dia berikan anaknya yang Dia kasih. Itulah harapan Bapa Sorga. Adalah ketika ketemu dengan pengorbanan Kristus. Bukan hanya peristiwa kematian. Tetapi makna di balik kematian. Bagaimana menyucikan hati nurani kita. Supaya kita tahu. Oh, itu toh cinta seorang Bapa. Makanya waktu kita nonton The Passion of the Christ. Oh, tiap nanti Jumat aku muncul lagi tuh film. Dan orang tetap menangis dan berkata, now I know you love me. Itu membersihkan kemarahan, kebencian. Kalau Dia mengasihi kita demikian rupa, bukankah kita harus hidup dalam kasih yang sama? Kalau Dia mengampuni kita sedemikian rupa, bukankah kita harus hidup dalam pengampunan yang sama? Itu yang terjadi dengan Daud. Kenapa Daud berbeda dengan Saul? Walaupun kita sudah tahu bahwa dosa Daud itu lebih besar daripada dosa Saul. Dosa Saul cuma satu, sombong. Dosa Daud banyak. Pembunuhnya orang, suaminya orang, istrinya digondol, diambil. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu yang bangun bait suci. Kenapa? Sebab tanganmu banyak darah. Tapi kenapa Tuhan berkata kepada Daud bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku? Kenapa Tuhan tidak bilang pada Saul? Sederhana. Sebab ketika Saul buat dosa, Saul ditegur. Saul tidak mau bertobat. Ketika Daud buat dosa dan Daud ditegur, Anda baca Mazmur. Dia bilang, kalau Tuhan mau ambil semua, ambil. Mau ambil ini tahta, ambil. Mau ambil ini istana, ambil. Tapi satu hal jangan pernah kau ambil daripadaku. Anda masih ingat? Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut, lebih takut kehilangan Tuhan daripada takut kehilangan istana. Saul terbalik. Saul lebih takut kehilangan mahkota dan istana daripada kehilangan Tuhan. Tuhan mau sehingga orang berkata, I know you love me. Makanya ketika Daud bilang, ambil semua, ambil. Tuhan marah, Tuhan mau ambil. Buat aku kembali jadi gelandangan. Buat aku kembali jadi gembala. It's okay. Tapi jangan satu yang engkau ambil. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Tuhan berkata, I know you love me. Makanya dia berkata, Daud orang yang berkenan di hatiku. Cinta Tuhan bersambut hari itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau supaya ketika Dia taruh kematian Kristus, apa yang kita terima sih? Apa yang kita lihat? Atau hanya peringatan biasa? Atau kembali lagi menegur kita, hey, hidupmu sudah kudus seperti Yesus. Hey, hidupmu sudah mau rendah hati seperti Yesus. Hai, hidupmu apakah sudah mau mengampuni seperti Yesus? Mau mengasihi seperti Yesus atau tidak? Markus 15 ayat 36. Markus 15 ayat, maafkan saya. Markus 15 ayat yang ke-37. Markus 15 ayat 37.
kematian Kristus. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah dia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ironis ya. Ternyata orang yang mengakui Yesus anak Allah disalib di kematian Yesus. Bukan orang Israel yang kepadanya dia datang. Ternyata orang yang mengakui bahwa Yesus anak Allah pada kematiannya justru adalah orang bukan Israel. Kepala pasukan berarti orang Roma. Justru yang mengakui bahwa Yesus itu anak Allah yang sejati. Itu bukan orang Israel yang kepadanya dia sebenarnya datang untuk mati. Tetapi justru adalah datang dari orang yang bukan Israel. Orang Roma dan yang berkata dia adalah anak Allah. Perhatikan, Matius berkata, kalimat itu keluar dari mulut pasukan, kepala pasukan ketika dia melihat gempa bumi. Tetapi Markus berkata bahwa kepala pasukan itu mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah ketika dia melihat, saya suka bahasa aslinya, cara matinya. Tetapi bahasa aslinya berkata ketika Yesus bagaimana menghembuskan nafas terakhirnya. Orang kalau karena gempa bumi bertobat gampang Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu saya ngisi satu ibadah. Waktu saya ngisi satu ibadah tiba-tiba gempa bumi kayak kemarin gitu. Lagi berdoa, doanya pertama, oh haleluya, gereja lama, haleluya. Jadi ditarik panjang, haleluya sampai bergetar-getar, haleluya, haleluya. Semua tiba-tiba gempa bumi, oh haleluya, 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 haleluya. Oh itu luar biasa gitu ya. Saya waktu gempa kemarin Surabaya, jadi jam 4, jam 5 itu pas lagi beli makanan di mall gitu ya. Sampai beli makanan di mall gempa bumi, wah lumayan 6, berapa itu. Ada yang bilang 6,5, ada yang bilang 6,8 gitu ya. Gempa, wah yang serabutan keluar, oh Gusti Allah, Gusti lari. Oh. Saya ketawa. Waktu nunggu, sebab saya lagi nunggu, diusir satpam saya keluar karena diusir satpam. Prit, keluar, hati-hati, prit, kompor jangan lupa dimatiin, prit. Tapi saya ingat, jadi waktu gempa kemarin saya ingat waktu saya ngisi di gereja yang doa, haleluya. Tapi waktu gempa, haleluya, haleluya, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Orang mudah percaya kalau lihat gempa begitu ya. Tetapi Anda lihat kata melihat, Markus pasal 15 ayat 39 itu bukan sekedar melihat. Ada dua perbedaan kata melihat, yaitu eido melihat dengan mata, dan horao bukan dengan mata. Horao adalah melihat secara spiritual. Dia melihat makna di balik itu. Kalau Anda hanya sampai pada pengorbanan Kristus dengan eido, sekedar melihat sebuah peristiwa, Anda tidak akan pernah berkata bahwa Yesus anak Allah. Sampai Anda mempersif, Anda melihat sebuah kedalaman, Anda melihat dengan mata yang dalam, mata internal, sesuatu yang ada di dalam, mata rohani. Anda melihat sesuatu yang berbeda, horao. Dan waktu Anda horao, Anda lihat, ini orang matinya beda. Ada sesuatu yang membuat dia meninggal, ada sesuatu yang membuat dia mati. Dan kepala pasukan hari itu berkata, sungguh dia anak Allah. Ada banyak orang tidak bisa memahami sebab mereka hanya sekedar melihat sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika kita melihat itu secara rohani, kita menemukan sebuah standar, sebuah kebenaran. Kita melihat sebuah standar, sebuah kasih dan kebajikan. Sehingga kita bisa berkata, now I know you love me. Sekarang aku tahu engkau mengasihi aku. Tuhan tidak mau kehilangan aku. Gitu ya. Dia bisa buang.
Tapi hari itu dia memilih untuk tidak membuang kita. Dia mengasihi kita. Dia bayar harga supaya kita bisa kembali lagi ke